Di sini saya sudah membuatkan contoh potongan kertas seperti memo berbentuk persegi. Saya namakan ini komen guys. Setiap ada kustomer datang, kalian wajib memberikan kertas komen ini pada mereka. Jadi setiap hari, kita bisa mengevaluasi kinerja kita. Entah itu dari makanan, kebersihan, penyajian dan juga pelayanan. Dari kertas ini, kita setiap hari bisa belajar dan terus memperbaiki kualitas kita. Ya, secara tidak langsung, kustomer memberikan kritik dan sarannya untuk kita. Dan untuk menu, saya akan menambahkan menu pastry di kafe kita. Karena saya lihat, menu pastrinya masih monoton dan kurang inovasi. Saya juga ingin membuat rapor pegawai. Untuk menambah semangat kinerja kalian. Setiap 6 bulan sekali, saya akan memberi kalian rapor. Dan yang sesuai dengan penilaian akan mendapatkan hadiah. Jadi saya harap kalian semua harus semakin semangat dan setiap akhir tahun, kita akan mengadakan wisata tahunan. Sudah itu saja dari saya untuk briefing pagi ini. Apa ada pertanyaan? Semua karyawan hanya bisa bengong dan melongo. Melihat Dira yang begitu cerdas dan semakin berkarisma. Melihat para pegawainya hanya diam. Dira menganggap semuanya cukup. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari kalian. Jadi mari kita bekerja. Komen guisnya kita pakai sekarang ya. Ingat 3S. Senyum, salam dan sapa. Buat yang jutek dan judes akan saya potong gajinya. Kata Dira dengan tegas. Siap, Bu Bos. Kata mereka semua dengan kompak sambil memberikan tepuk tangan yang meriah. Dira pun melemparkan senyum terbaiknya untuk seluruh pegawainya. Setelah briefing selesai, Dira segera menyusul Queen yang sedang sibuk menggambar di ruangan Dira. Halo sayang, sudah jadi gambarnya? Tanya Dira sambil mengusap kepala Queen. Sebentar lagi, Ma. Jawab Queen yang masih sibuk mewarnai hasil gambarnya. Emangnya lagi gambar apa sayang? Queen lagi gambar Mama, Papa sama Queen yang lagi main di taman. Kata Queen dengan polosnya. Maaf ya sayang. Mama tadi tinggalin kamu sebentar. Nggak apa-apa kok, Ma. Queen paham. Queen sudah terbiasa sendiri saat Papa lagi sibuk kerja. Tapi sekarang Queen seneng karena punya Mama. Sekalipun Mama lagi kerja, Mama tidak pernah meninggalkan Queen sendiri. Queen seneng kok bisa temenin Mama kerja. Yang penting Queen selalu berada di dekat Mama. Kata Queen seraya memeluk Dira penuh kasih sayang. Mendengar ucapan Queen, membuat hati Dira terenyuh dan membuat matanya berkaca-kaca. Kasihan sekali gadis kecil yang tengah dipeluknya itu. Tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Bu Dira, maaf. Ada keributan di luar. Panggil Pak Roni yang membuyarkan kemesraan ibu dan anak itu. Sebentar ya sayang. Mama keluar dulu. Kamu di sini dulu ya.
kata Dira sembari mengecup kening anak sambungnya. Dira segera keluar dan berjalan buru-buru. Itu, Bu. Ada nona yang sedang marah-marah karena Mela tidak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. Saya sudah coba hentikan tapi dia mengancam akan mengobrak-abrik kafe ini karena nona itu tahu kalau kafe ini milik Kinan. Cerita Pak Roni pada Dira sambil terus berjalan menuju area kafe. Dira hanya diam sembari memikirkan siapa nona yang dimaksud Pak Roni. Mana pemilik kafe ini? Saya kenal pemilik kafe ini. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya. Saya bisa suruh dia buat pecat kamu. Gaji kamu nggak akan bisa ganti baju branded saya. Dasar orang miskin. Kampungan. Dia adalah Natasha. Natasha sengaja memancing keributan karena mendengar kabar bahwa kafe itu kini diberikan pada Dira. Mela pun hanya bisa menunduk dengan tumpahan amarah serta kata-kata yang menusuk hati yang dilontarkan oleh Natasha. Anda mencari saya, kata Dira yang sudah berada di hadapan Natasha. Kemarahan Natasha membuat mata para pengunjung kafe menatap ke arahnya. Ke arah keributan yang dibuat oleh Natasha. Kamu siapa ya? Kenapa baru lihat? Tanya Natasha yang berlagak pilon. Tolong ya Anda jangan membuat keributan di kafe saya. Pegawai saya tidak sengaja dan sudah meminta maaf. Sebagai kompensasi, selama 1 minggu Anda gratis makan di kafe kami. Kata Dira yang berusaha profesional padahal Dira ingin sekali meremas mulut Natasha. Oh, ini kafe kamu. Ini milik kamu. Bukannya ini milik Tuan Kinan. Calon tunangan saya. Yang sudah kamu rebut. Kata Natasha dengan melipat kedua tangannya dengan memalingkan muka berlagak sombong dan seolah tersakiti. Mendengar yang dikatakan Natasha, membuat semua orang saling berbisik. Maaf. Anda komplain tentang pelayanan kami. Bukan membicarakan urusan pribadi. Jadi saya mohon Anda jangan berhalusinasi di sini. Kami pasti akan memberikan kompensasi makan gratis apa saja selama 1 minggu karena kurang maksimalnya pelayanan kami. Kata Dira yang tak kalah tegas dan sangat berwibawa. Saya tidak butuh gratisan ya. Saya bisa membeli kafe ini. Kalau Anda tidak butuh gratisan, untuk apa Anda tadi tidak memaafkan pegawai saya yang tidak sengaja menumpahkan minuman itu ke baju Anda? Malah Anda meributkan harga baju Anda. Kalau Anda orang kaya dan banyak uang seharusnya tidak perlu menghina mereka. Iya. Saya tahu. Kamu kan sebenarnya sama seperti mereka. Kere, udik, kampungan dan norak. Makanya kamu juga mau menikah sama duda yang kaya raya. Kalau bukan karena harta lalu karena apa? Cinta. Saya memang kere, udik, kampungan dan norak tapi bagi saya tidak kere attitude dan tidak kere harga diri. Anda ini cantik, berkelas, kaya raya, masih saja mengharapkan cinta dari suami orang.
sindir Dira dengan senyum kecutnya. Kurang ajar. Kamu. Seru Natasha sambil mengangkat tangannya untuk menamparkan Dira. Namun Dira dengan sigap menangkis tangan Natasha dan memelintir tangan Natasha ke belakang. Au! Lepasin saya. Awas kamu. Ya. Cepat lepasin. Rintih Natasha. Dira pun langsung melepaskannya dan tersenyum sinis. Lebih baik Anda segera pergi. Perintah Dira. Natasha pun segera pergi penuh dengan rasa malu. Dira pun terduduk dan menghembuskan nafas panjangnya sembari meraih gelas yang berisi jus jeruk yang ada di depannya. Lalu meminumnya sampai habis. Dira mengusap bibirnya yang basah dengan lengannya. Karena selepas menenggak jus itu, Dira seperti orang kesurupan dan kalap menahan segala amarah lahir dan batin pada Natasha. Dan kebetulan minuman itu masih penuh. Sama sekali belum disentuh oleh Natasha karena tujuan Natasha memang sengaja memancing keributan. Semua pegawai dan pengunjung bertepuk tangan pada Dira. Mendengar tepukan semua orang baru membuat Dira sadar dengan apa yang telah dilakukannya pada Natasha. Bu. Dira baik-baik saja? Tanya Pak Roni yang melihat Dira terengah-engah seperti abis maraton. Tidak apa-apa, Pak. Memangnya dia siapa? Tanya Mela. Dia buaya betina. Sudah ya. Kalian kembali kerja. Mela. Lain kali kamu hati-hati ya. Kata Dira sambil menepuk bahu Mela. Iya. Maafkan saya, Bu Dira. Kata Mela. Untuk para pengunjung. Maafkan atas ketidaknyamanan ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Kata Dira seraya mengatupkan kedua tangannya. Nggak apa Mbak. Orang sombong kayak gitu pantas kok diberi pelajaran. Kata salah satu pengunjung. Iya. Terima kasih ya atas kepercayaan kalian. Untuk membalas ketidaknyamanan ini, kami akan memberikan pastry menu baru secara gratis dan itu buatan saya sendiri. Kata Dira dengan tersenyum lebar yang disambut tepukan para pengunjung. Sebelum pergi ke dapur, Dira menghampiri Queen di ruangannya. Sayang, maaf ya lama. Tadi ada Tante Natasha bikin keributan. Hah, ngapain dia ke sini? Ma, kayaknya sih emang sengaja bikin keributan sayang. Ya udah Mama ke dapur dulu ya. Sekalian nyiapin makan siang buat kamu. Oke, Ma. Kata Queen sambil mengacungkan jempol tangannya. Dira segera menuju dapur dan menyiapkan menu cupcake tiramisu untuk pengunjung dan juga pegawainya. Dira mengikat rambutnya ke belakang, memakai celemek dan memulai membuatkan adonan dibantu oleh chef cafe. Dira memasukkan tepung terigu yang sudah ditakar, telur, susu bubuk, pasta, mentega dan bahan lainnya. Setelah selesai meeting, Kinan mengajak Jerry untuk makan siang ke kafenya, sembari menemui istrinya. Bagi Kinan, sebentar saja jauh dari Dira serasa sewindu. Melihat Kinan yang datang,
Semua pegawai menjadi tegang sembari tetap menyapa dan melempar senyum tanda hormat. Jerry pun memilih segera mengambil duduk dan tebar pesona dan membiarkan Kinan masuk sendiri ke ruangan Dira. Namun saat tiba di sana, dia hanya mendapati Queen yang sedang bermain game di iPad-nya, sambil rebahan di sofa. "Sayang," sapa Kinan. "Papa," seru Queen yang langsung memeluk Kinan. "Mama kemana sayang?" tanya Kinan. "Lagi ke dapur, Pa. Siapin makan siang Queen sama cake," kata Queen. "Oh begitu," singkat Kinan. Meskipun muda, istriku itu sangat cerdas untuk membagi waktu antara bekerja dan mengurus keluarga terutama anak. Dia tidak pernah mau merepotkan mama dan papa selagi dia bisa mengurusnya, kata Kinan dalam hati. "Pa, tadi ada Tante Natasha. Dia bikin keributan di sini tapi mama hebat. Bisa menghandle si tante jahat itu," kata Queen yang mengadu ke papanya. "Hebat dong, Mama. Ya udah, Papa nyusul Mama dulu ya." Kinan segera menuju dapur menyusul Dira yang sedang sibuk. Melihat istrinya memakai celemek, mengikat rambutnya ke belakang, sambil sibuk memasak, membuat Kinan semakin jatuh cinta pada istrinya. Para pegawai yang melihat kedatangan Kinan pun, tanpa disuruh, mereka segera keluar. Kinan menutup pintu dapur dengan pelan supaya Dira tidak mendengarnya. Dira yang sibuk tidak menyadari kehadiran Kinan. Dira sangat kaget tiba-tiba ada sepasang tangan yang memeluk pinggangnya dari belakang. "Awas ya kalian. Jangan kurang ajar. Saya ini bos kalian. Kita boleh kekeluargaan tapi jangan kurang ajar," kata Dira dengan nada marah. Sedangkan Kinan menahan senyumnya. Lalu dari belakang, Kinan menyandarkan dagunya di bahu Dira. "Aku bos kamu. Jadi kamu harus menuruti perintahku," kata Kinan. Dira pun langsung menghela nafas panjang sambil melirik ke arah Kinan. "Kalau sama perintah kamu, aku nggak bisa nolak sayang," kata Dira. Kinan semakin mempererat pelukannya. "Sayang, nggak enak. Nanti mereka lihat kita," kata Dira yang masih sibuk mengaduk adonan dengan mixer. "Mereka siapa?" "Nggak ada orang," sahut Kinan. "Hah? Memangnya kemana?" tanya Dira heran. Dira segera menoleh dan benar tidak ada orang selain mereka berdua. Kinan segera mematikan mixer yang dipegang istrinya itu. Kinan membalik tubuh Dira supaya menghadap ke arahnya, menarik tubuh Dira dan memeluknya erat. Mereka saling menatap sembari melempar senyum. Kinan menggeser baskom yang berisi adonan, lalu mengangkat tubuh Dira dan mendudukkannya di atas top tabel. Dira menunjukkan kedua tangannya yang kotor pada Kinan sambil tersenyum dan mengangkat alis sebelahnya. Kinan membalas senyuman Dira, mengalungkan tangan Dira ke dua sisi bahunya. Kinan mengangkat dagu Dira. Dengan tangan satunya merangkul pinggang Dira. Lalu Kinan mencium lembut bibir istrinya.
Dira yang mulai merasakan nikmat, mengaitkan kedua tangannya mengalung ke leher Kinan. Mereka saling berciuman penuh dengan gairah. Dira yang adrenalinnya semakin terpacu. Tubuhnya yang mulai panas dingin. Yang mana saat itu dia mengenakan rok mini. Membuat kakinya mencapit tubuh Kinan yang masih berdiri sambil terus menciumnya. Gairah mereka untuk berciuman tidak bisa lagi dibendung. Tidak peduli di dapur sekalipun. Karena ulah mereka membuat beberapa peralatan dapur yang jatuh, yang menimbulkan suara berisik sekalipun, tidak mereka hiraukan. Kapitan kaki mulus Dira di tubuhnya Kinan, semakin membuat Kinan terpacu untuk mengecup mesra leher istrinya, meraba kaki mulus istrinya dan menenggelamkan wajahnya di dada istrinya yang indah. Sayang, kita lanjut nanti ya. Kasihan Queen. Nanti kelaparan karena ulah kita. Bisik Dira dengan mesra sambil melepaskan ciumannya. Iya, sayang. Imbu Kinan sambil mengecup dan menahan ciumannya di bibir Dira untuk sesaat, hingga membuat Dira kelagapan. Barulah Kinan melepaskan hard kiss-nya. Dira pun terengah-engah kewalahan. Lalu Kinan mengusap lembut bibir istrinya dengan jemarinya. Kemudian mereka saling senyum dan berpelukan.